Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah pemuda kaya yang sederhana episode 26. Apa kabar para sahabat? Admin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kisah ini. Semoga para sahabat senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 25 yang lalu diceritakan, Andi telah menyerahkan KTP miliknya kepada Pak Rudi. Pak Rudi adalah ayah dari Lisa, seorang wanita yang mobilnya bersenggolan dengan motor Andi. Pak Rudi yang memegang KTP milik Andi secara tak sengaja membaca identitas yang ada di dalam KTP itu. Pada KTP itu tertulis nama lengkap Andi beserta alamatnya. Pak Rudi yang membaca nama dan alamat yang tertera pada KTP itu rupanya tidak asing lagi dengan nama dan alamat yang tertulis pada KTP. Saat Pak Rudi dilanda kebimbangan, tiba-tiba HP Pak Rudi berdering. Lalu diangkatlah HP itu dan terdengar suara seseorang di seberang telepon. "Selamat malam Pak. Apakah ini dengan Pak Rudi? Saya Billy Nicholas PA," kata suara di seberang sana. Sementara Pak Rudi yang tadi dilanda kebimbangan kini hatinya semakin bertanya-tanya. Ada apa ya? Pak Nicholas menelepon dirinya. Namun belum sempat Pak Rudi berpikir lebih jauh, tiba-tiba Pak Nicholas berkata, "Pak, saya baru saja mendapat info dari anak saya. Katanya dia kecelakaan di depan perusahaan Bapak di Jalan Casablanca. Saya juga belum tahu kondisi anak saya bagaimana. Jika Bapak tidak keberatan, saya minta tolong Bapak untuk mengutus orang melihat anak saya. Saya minta tolong ya Pak. Saat ini saya juga sudah mengutus orang ke sana. Namun saya khawatir orang utusan saya tersebut agak telat datangnya. Terima kasih ya Pak. Nanti saya hubungi lagi Bapak," kata Pak Nicholas mengakhiri pembicaraannya. Kini Pak Rudi menjadi semakin yakin kalau pemuda berpakaian cleaning service itu adalah pemuda yang dimaksud Pak Nicholas barusan. Menyadari kondisinya seperti itu, maka Pak Rudi kemudian menyerahkan KTP milik Andi. "Sudah An, ini KTP kamu pegang saja. Dan masalah kerusakan mobil kamu gak usah pikirkan." Pak Rudi kemudian menyuruh seorang stafnya untuk mengambil kotak obat-obatan. Beberapa orang yang ada di tempat tersebut terlihat terheran-heran dengan perubahan sikap sang bos besar tersebut. Apalagi ketika Pak Rudi kemudian menyuruh seorang stafnya untuk membuatkan teh manis buat Andi. Kini keadaan sudah menjadi tenang. Tak berapa lama kemudian tiba-tiba HP Andi berdering. Tatitut. Dering suara HP Andi tersebut kemudian menjadi pusat perhatian. Dering HP model kuno. Andi kemudian mengangkat HP-nya. Kemudian terdengar suara dari seseorang di seberang telepon. "Selamat malam Tuan Muda, saya Fernando. Saya utusan Tuan Nicholas. Tuan Muda posisi ada di mana ya sekarang?" "Ini saya posisinya di depan perusahaan," kata orang bernama Pak Fernando tersebut sambil menyebutkan nama perusahaan tepat di mana Andi berada. "Saya ada di dalam perusahaan Pak. Bapak masuk saja, saya ada di lobi perusahaan." Tak perlu menunggu lama bagi orang-orang utusan Pak Nicholas untuk masuk ke perusahaan itu. Kini nampak terlihat 5 mobil mewah memasuki halaman perusahaan itu. Kemudian turunlah kurang lebih 15 orang dari mobil-mobil. 3 orang langsung menuju ruang lobi dan selebihnya berjaga-jaga di mobil. 3 orang yang berjalan ke arah lobi itu terlihat seperti bos besar dari sebuah perusahaan. Setelah memasuki lobi perusahaan, ketiga orang itu seperti mencari-cari sesuatu. Kemudian pandangan mereka tertuju pada sosok pemuda berpakaian cleaning service yang tak lain dan tak bukan adalah Andi. Ketiga orang itu kemudian sedikit membungkukkan badannya saat di depan
Andi, selamat malam Tuan Muda, maaf kami agak telat datang ke sini. Kata pria berjas tersebut yang tak lain adalah Pak Fernando yang tadi menelepon Andi. Iya Pak, tidak apa-apa kok. Kemudian pria bernama Pak Fernando dan dua orang lainnya menemui Pak Rudi dan membicarakan sesuatu. Hasil dari pembicaraan itu adalah Pak Rudi menganggap masalah ini selesai dan akan memperbaiki mobil putrinya tanpa menuntut apapun terhadap Andi. Ketika berita itu disampaikan pada Lisa, Lisa terlihat tersenyum. Iya Pak, lagian mobil Lisa juga masih bisa diperbaiki kok. Kemudian Pak Rudi berbisik pada Lisa, nak ternyata Andi ini anak dari teman Papa. Gak enak kalau masalah ini kita perpanjang. Mendengar itu Lisa hanya terdiam. Andi adalah sebuah rahasia bagi Lisa. Seorang cleaning service yang sangat sederhana, namun terlihat para bos pun menaruh hormat yang begitu besar kepadanya. Namun lain halnya dengan Pak Rudi. Pak Rudi merasa bersyukur tidak melakukan perbuatan apapun pada pemuda tersebut. Karena Pak Rudi tahu siapa ayah Andi. Semua pengusaha menaruh hormat yang sedemikian besar pada Pak Nicholas. Pak Nicholas adalah gurunya para pengusaha, sosok orang yang menjadi panutan para pengusaha. Jadi terlalu besar resikonya jika harus berurusan dengan keluarga besar Nicholas. Pak Rudi yang masih tenggelam dalam lamunannya kemudian berbincang-bincang sejenak dengan anak buah Pak Nicholas yang bernama Pak Fernando. Pak Fernando menanyakan bidang bisnis Pak Rudi dan menanyakan kemungkinan kerjasama antar perusahaan yang dapat mereka lakukan. Pembicaraan itu berlangsung tertutup, hanya dihadiri 5 orang. 2 orang dari pihak Pak Rudi dan 3 orang dari pihak Pak Fernando. Pembicaraan itu adalah tentang investasi bersama, pembentukan satu perusahaan joint company. Di dalam hatinya Pak Rudi merasa sangat kagum. Hanya stafnya saja bisa mengambil keputusan dengan nominal yang sedemikian besar. Apalagi Pak Nicholas. Pak Fernando kemudian berkata, Pak, nanti ke depannya mungkin Tuan Muda Andi yang akan mengambil keputusannya. Beliau adalah komisaris utama di holding company. Mendengar hal tersebut alangkah terkejutnya Pak Rudi. Pria semuda ini sudah memikul tanggung jawab yang sedemikian besarnya. Pembicaraan kedua belah pihak telah berakhir. Pak Fernando kemudian kembali ke ruang lobi diikuti oleh yang lainnya. Andi yang saat itu tengah duduk di kursi tunggu ruang lobi terlihat tertidur. Melihat Andi yang tertidur, rupanya Pak Fernando tidak berani membangunkan. Pak Fernando yakin bahwa Andi mungkin kelelahan. Maka Pak Fernando kemudian berbincang-bincang kembali dengan Pak Rudi. Salah satu anak buah Pak Fernando kemudian berkata, Pak, kita papa saja Tuan Muda, biar beliau tidur di mobil saja Pak. Mendengar hal itu Pak Fernando terlihat tersenyum dan berkata, tidak usah. Kita tunggu saja sampai Tuan Muda bangun. Sepertinya Tuan Muda kelelahan. Melihat hal tersebut, Noni si temannya Lisa tak bisa berkata apa-apa. Ternyata pemuda berpakaian cleaning service ini banyak menyimpan rahasia tentang jati dirinya. 1/4 jam kemudian terlihat Andi terbangun dari tidurnya. Pak Fernando kemudian berkata, Tuan Muda sudah bangun ya? Kalau begitu kita langsung pulang saja. Tadi Tuan Besar menyuruh saya membawa Tuan Muda pulang ke rumah. Takutnya kalau Tuan Muda tinggal di rumah Tuan Muda yang sekarang, Tuan Muda tidak ada yang merawat. Mendengar hal itu Andi tersenyum kepada Pak Fernando. Andi dapat memahami kekhawatiran orang tuanya. Andi segera mengambil HP dan mengabari kejadian itu dan mengabarkan kalau dirinya pulang ke rumah orang tuanya. Setelah menelepon Irwan, Andi segera berpamitan kepada Pak Rudi dan Lisa.
Kini Pak Rudi dan orang-orang di sekitar tempat itu memandang Andi dengan cara yang berbeda. Kini tidak ada satu orang pun yang berani menghina Andi. Sementara Lisa, wanita yang merupakan putri tunggal dari Pak Rudi, Lisa yang telah mengetahui jati diri Andi. Lisa diam-diam mengagumi Andi. Lisa kagum dengan kebaikan dan kerendahan hati Andi. Orang kaya namun tampil sangat sederhana dan seorang pekerja keras. Andi berbeda dengan pria-pria yang dikenalnya. Rata-rata pria yang dikenalnya hanya memamerkan harta dan menyombongkan diri dengan harta yang dimilikinya. Namun di mata Lisa, Andi adalah pribadi unik yang berbeda. Andi yang kini akan meninggalkan lokasi perusahaan kemudian berbicara pada Pak Fernando. Pak, motor itu biasanya saya pakai tiap hari buat berangkat dan pulang kerja. Motor itu milik teman saya, Pak. Kalau bisa tolong motor itu diamankan dan diservis ya, Pak. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, anak buah Pak Fernando dan anak buah Pak Rudi segera menaikkan motor Andi ke sebuah mobil pick-up dan dibawa ke bengkel terdekat. Cerita berlanjut saat Andi telah sampai di rumah orang tuanya. Malam itu jam 9 malam, Andi tengah duduk di ruang keluarga di rumah mewah keluarganya. Malam itu terlihat Mama Andi sedemikian khawatir ketika mengetahui Andi kecelakaan. Lalu mamanya berkata, "Mama dari awal juga gak setuju An. Kamu hidup dengan cara seperti ini. Kamu pulang pergi naik motor. Mama gak setuju itu. Sebaiknya kamu mulai besok jangan jadi cleaning service lagi. Kamu bisa kerja yang lain kan?" Terlihat mamanya Andi begitu khawatir dengan keseharian Andi. Pak Nicholas hanya bisa menghela nafas panjang mendengar kekhawatiran sang istri tercinta. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 26. Silahkan like dan subscribe jika berkenan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini. Insya Allah Rumah Cerita update setiap hari. Terima kasih.